Innal hamdalillah wa syukru ala nikmatillah bi inayatihi wa taufiqihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi izzatihi wa qudratihi yartaji udolimun. Amaruna bi taqwa wa nahana anitiba'il hawa amjala. Sakinata fi qulubil mu'minin wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Jamaah al-Islam rahimakumullah, setelah kita panjatkan puji, syukur dan doa kehadirat Allah yang Maha Agung, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, masih sempat serta kuat untuk melaksanakan berjamaah subuh. Dan sebelum kita beranjak pulang, kita tadarus sejenak. Mudah-mudahan sebagai penambah amal soleh kita di hari ini, dan mudah-mudahan kita dipahamkan dalam urusan agama sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi khairin abdan faqahahu fiddin. Apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seorang hamba, pasti hamba itu dijadikan paham dalam urusan agama. Dan pembahasan yang tengah kita bahas mengenai qiraah ba'dal Fatihah, membaca surat sesudah Al-Fatihah. Sudah dibahas oleh kita semua mengenai qiraatul fajri, kemudian qiraah biduhri, qiraah bil asri, qiraah bil isya'i, kemudian qiraah bil jumu'ati. Yang tengah kita bahas yaitu al-qiraah bil idaini, bacaan dalam sholat 2 hari raya. Nah, kemarin cukup panjang juga pembahasan tentang judul ini. Kemudian ada penjelasan tambahan. Qiraah surat ba'ainiha, membaca surat yang tersebut tadi atau yang tersebut itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ayinu, sebenarnya tidak menentukan suratan satu surat bisolati dalam sholat tertentu, dalam arti tidak mesti surat itu, kecuali yang kita temukan dalam sholat di sudah tawaf ya, di makom Ibrahim. Nah, itu mah ditentukan suratnya bahwa di rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian di rakaat kedua sesudah Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Bahwa la yuqra'u illa biha illa bil jumu'ati, kecuali Nabi juga menentukan surat-surat tertentu dalam surat Jum'ah, wal idaini dalam surat 2 hari raya. Wa amma bisa iri sholawati, adapun pada salat-salat yang lainnya, faqad zakaro Abu Daud telah menerangkan fi hadisi Amr bin Syuaibin, yang diterangkan dalam hadis dari Amr bin Syuaib an abihi an jadihi, dari ayahnya, dari kakeknya, an auqala, bahwasanya Amr bin Syuaib berkata, ma minal mufassali suratan sogiratan wala kabiratan ila wa qad sami'tu Rasulullah ya ummun nasabi habis salatil maktubah. Ma minal mufassali, tidak ada surat mufassal dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbinas
Ada juga yang menafsirkan surat Mufassal teh dari surat Qaf. Nah, itu disebut surat Mufassal. Sogiratan wala kabiratan, yang kecil ataupun yang besar, ila kecuali waqad sami itu sungguh aku mendengar Rasulullah SAW ya ummun nasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami orang-orang biha dengan surat-surat tersebut di sholatil maktubah dalam sholat fardu. Wa kana min hadjihi, dan di antara petunjuk beliau qiraatus suwari, membaca surat-surat itu kamilah secara lengkap satu surat. Warubama, dan kadang-kadang qiraaha pirokaatin, membaca satu surat dalam 2 rakaat. Warubama, dan kadang-kadang qira'a awal surah, beliau hanya membaca bagian awal satu surat. Wa amma qira'atu awakhir suwari wa awsatiha, adapun bacaan akhir surat atau pertengahan surat, falam yuhfad anhu, itu tidak tercatat dari beliau. Wa amma qira'atu surataini fi raqati fakana yaf'alu binafilah, tapi Rasulullah membaca 2 surat dalam 1 rakaat itu dalam sholat sunat. Jadi boleh ya membaca dalam 1 rakaat teh Al-Kafirun umpamanya dengan surat Idza Jaa Nasrullah, kemudian surat Al-Lahab dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Itu boleh-boleh karena Nabi juga pernah membaca 2 surat dalam 1 rakaat, tapi itu yaf'aluhu bin nafilati. Beliau melakukannya dalam sholat nafilah, sholat sunat. Wa amma fil fardi, adapun dalam sholat fardu, falam yuhfad anhu, tidak tercatat dari beliau dalam 1 rakaat membaca 2 surat. Wa amma hadis Ibnu Mas'udin, adapun hadis yang diterima melewati Ibnu Mas'ud, ini la a'rifun nado irallati kana Rasulullah yakrunu bainahunna surataini birokati, di mana ini disebutkan bahwa ini la'alipun nadoir, sesungguhnya aku tidak mengetahui yang menentang alatikana Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana menyambung bainahunna surataini, di antara 2 surat itu birokati dalam 1 rakaat. Ar-Rahman, An-Najm itu birokaatin dalam 1 rakaat. Kemudian Iqtarabati, surat Iqtarabat wan syaqal qamar, kemudian surat Al-Haqqah birokati dalam 1 rakaat. Watur wadariyat birokah, pernah juga Nabi membaca dalam 1 rakaat surat Tur dan surat Ad-Dariyat birokaatin dalam 1 rakaat. Wa idza waqa'at, kemudian dengan surat Nun birokati dalam 1 rakaat, dan seterusnya. Dalam hadis itu diterangkan fahada hikayatun, ini merupakan satu hikayat bila lam yu'ayyan mahalah, di mana keadaan satu perbuatan yang tidak ditentukan keadaannya. Kemudian hal kana fil fardi au fil nafli wa huwa muhtamilun, apakah itu cuma dalam surat fardu atau surat sunat, itu masih belum jelas. Wa amma qiraatu suratin wahidatin fi raka'ataini ma'an, adapun membaca 1 surat dalam 2 rakaat. Nah, jadi maka di sini disebutkan fakulla makana yafalhu, maka Nabi pernah melakukannya. Pemane surat Al-Baqarah itu dibaca dalam 2 rakaat, jadi separoh, atau surat Jum'ah separoh. Wa qad qara Abu Daud, sungguh Abu Daud menerangkan
androjulin dari seseorang, seorang laki-laki, min Juhainata dari orang Juhainah. Tapi ai surat kulhu mah tong diduakeun. Surat kulhu Allahu ahad di dua rakaat sakacida tahunya. Kulhu Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad sarakaat. Jadi itu mah kacida teuing gitu. Ya tentu surat-surat yang menurut kita pantas kalau satu surat itu di dua rakaat. Annahu bahwasanya orang Juhainah itu sami'a mendengar Rasulullah SAW yaqra'u subhi. Beliau membaca dalam salat subuh ida zulzilat ini dalam dua rakaat. Tapi disebutkan di sini kalau katanya para adri. Anas ansi Rasulullah SAW an qira'a dalika amdan. Apakah Rasul karena lupa atau karena sengaja? Karena pernah satu kali surat tersebut idza zulzilah itu dalam dua rakaat. Samparoh Rasul dua ruku Nah, kemudian dibaca lagi. Apakah memang eta teh cenah lupa tadi teh atau memang sengaja gitu di dua rakaat. Kemudian ada lagi penjelasan itolatul rakaatil ula bisubuh, memanjangkan rakaat yang pertama dalam salat subuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu rakaatul ula ala saniyah min salati subhi wa min kulli salatin. Kebiasaan Rasulullah memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua pada sholat subuh ataupun sholat yang lainnya. Jadi biasa begitu tema pengintan pantas wae rakaat pertama rada panjang teh lantaran aya doa iftitah gitu kan ya. Aya doa iftitah kan. Nah, dina rakaat pertama mah kantos rada panjang dibanding dengan rakaat kedua yang tidak ada doa iftitah. Jadi doa iftitah itu tidak setiap rakaat. Kemudian di sini disebutkan juga waqad dzakara Abu Dawud itolatul rakaatil ula fi subhi. Santai itunya. Di mana di sini disebutkan wahada li anna Qur'anal fajri masyhur. Kenapa sholat subuh agak panjang bacaannya? Karena Qur'anal fajri, jadi Quran sakapeung disebut sholat sakapeung disebut Quran. Surat as-sholat maksudnya surat al-fatihah. Qur'anal fajri maksudnya sholat subuh. Itu masyhudun disaksikan oleh malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang. Yashhaduhullahu ta'ala wa malaikatuhu. Disaksikan oleh Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Wakilah disebutkan juga yashhaduhu malaikatul lail wan nahar. Nah, kenapa pada sholat tersebut membaca surat yang panjang selain disaksikan Allah, disaksikan malaikat juga disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam belum pulang, malaikat siang sudah datang. Itu pada sholat subuh. Wal qaulani mabniyani, dua pendapat ini sudah ditetapkan atau baku ala anna nuzulal ilahi, bahwasanya Allah itu turun. Ada yang menerangkan ila samai dunia, Allah turun itu ke langit dunia. Hal yadumu, apakah itu dawam? Ilan kidoi salati subuh sampai selesainya salat subuh? Au ila tulu'il fajri, atau sampai terbitnya matahari. Nah ini juga waqad waroda fihi hada wahada. Ya, ada keterangan yang menerangkan begitu, ada yang menerangkan begini. Jadi boleh-boleh saja, bisa saja dipahamkan bahwa Allah turun ke langit dunia
pada waktu subuh itu sampai selesai sholat subuh atau sampai terbitnya matahari. Wa aidon juga fa innaha ma nakoso adadu rakaatiha ja'ala yutawwiluha audon amanokas nakosathu minal adad. Dan juga bahwasanya jadi tidak mengurangi bilangan rokaat. Jadi umpamanya karena bacaan suratnya panjang, rokaatnya dipotong. Nah, gitu. Karena tidak ada, kalau sholat duhur, asar, dan isya kan ayat sholat kosor ya. Dilakukan 2 rakaat, sholat subuh mah ayat kosor. Jadi sholat subuh ke dikosor dijadikan 1 rakaat. Itu salah ya, jadi jangan sampai begitu pahamnya. Ya. Nah, di mana di sini juga bahwa wa aidon fa inaha takunu akibunum wa nasu mustarihun. Atau juga keadaan ya karena di ujung tidur gitu ya. Jadi sholat subuh mah di ujung tidur disebut nanti. Udang sare. Nah, di mana juga keadaan wan nasu mustarihun, sedangkan orang-orang juga pada istirahat. Jadi namun di dagoan sukan kebagian sarokaat mah gitu kan ya. Masih bagja orang berjamaah subuh kebagian sarokaat daripada teu kebagian pisan. Di hudang saya batur geus baralik ti masjid kacidapan kaberangan bukan kebiasaan. Wa aidon juga fa innahum lam ya'budu ba'da istiqbalil ma'asyi wa asbabid dunya. Atau juga karena mereka umpamanya selesai sholat subuh itu ada pekerjaan urusan keduniaan. Karena kebanyakan kan menyirami tanaman itu pagi-pagi itu sebelum terbit matahari. Makanya keadaan Nabi kadang-kadang juga membaca surat pendek karena memperhatikan satu orang yang sakit, kemudian orang yang ada keperluan lain, ya orang yang tidak kuat menahan lama punya wudhu, babari batal gitu kan. Jadi imam itu harus memperhatikan kondisi makmum. Jadi tidak karena banyaknya surat yang ia hafal umpamanya, sehingga bacaannya bukan terlalu ya panjang-panjang gitu. Sehingga makmum sampai memisahkan diri karena imam panjangnya bacanya panjang. Karena ada kasusnya di zaman Rasul kitanya. Sampai saatnya atau Mu'ad bin Jabal sampai ditegur oleh Nabi kan, Mu'ad bin Jabal. Karena dia makmumnya ada yang meninggalkan imam karena terlalu panjang bacaan suratnya. Nah, di mana keadaan wa yufhamul Qur'anu wa yatadabbaru. Karena Quran itu memang harus dipahami dan ditadaburi. Wa aidon juga fa innaha asasul amal wa awaluhu, karena Al-Qur'an merupakan dasar atau pondasinya amal dan merupakan awal dari amal. Mau tiat fadlan minal ihtimami biha wa tawiliha. Di mana keadaan ya diberikan keutamaan dari pemahaman-pemahaman dari surat-surat tersebut. Ya, jadi urang mah beri bejeng-bejeng komo katalar jeung hartina pan gitu bahasa Arabna oge. Jadi menghafal kan banyak keterbatasannya. Ya lebih baik dengan surat yang kita ketahui artinya, tentu lebih utama dibanding dengan baca surat yang tidak tahu artinya. Jadi dituntut diperlih kita untuk mengetahui arti pirakue Al-Fatihah mah gitunya. Di ngartos-hartos teh. Jadi minimal kan jadi Al-Fatihah itu harus tahu artinya.
atau bacaan-bacaan dalam sholat, kalimat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu harus kita ketahui artinya agar kualitas ibadah kita lebih meningkat. Wahadihi asroru, inilah merupakan rahasia-rahasia inama ya'rifuha man lahut iltifat. Hanyalah orang yang mengetahuinya orang yang banyak perhatian ila asrori syariah, kepada rahasia-rahasia syariat, wa maqasidiha dan maksud-maksud syariat, serta wa hukmiha dan hukum-hukumnya atau ketentuan-ketentuannya. Sifatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qiraatuhu madan. Keadaan Rasul membacanya panjang. Jadi mad itu panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, panjang. Bahkan disebutkan juga ayatan. Jadi satu ayat. Jadi walaupun pernah Nabi membaca Al-Fatihah dalam satu napas. Kayak Nabi masa napas nih baca Fatihah. Karena kan aturannya ada yang ta'awud satu napas, basmalah satu napas, baru awal surat. Ada juga ta'awud dan basmalah di satu napaskan. Nah, baru nanti mengawali awal surat. Atau ada juga ta'awud, basmalah, dan awal surat dalam satu napas. Panjang contohnya. Iya, yang itu mah kondisional berapa? Ayo guys kolot mau darang nanti renghap ranjung nih. Iya. Jadi sampai dulu mah ada kan untuk memanjangkan napasnya ada latihannya. Bahkan guru kita mah pernah telum setengah jam, telum 1 jam sadromli. Itu telum sampai 1 jam gitu. Penahan napasnya kuat. Wa kanat qiraatuhu madan, yaqifu inda kulli ayatin, waqaf berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngarehap gitu. Terus satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Wa yamudu biha sautahu. Rasul memanjangkan bacaan itu akan suaranya. Intaha kalam Ibnul Qayyim, titik. Itulah komentar Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ma yustahabu asna al-qiraah, apa-apa yang dianjurkan di tengah bacaan. Nah, di mana keadaan Yasin asna al-qiraah. Tuhsinu saut wa tuzayyinuhu. Di mana keadaan beliau itu suaranya bagus, apalagi pernah Rasul membacakan surat At-Tin sampai seindah itu katanya. Sampai para sahabat mengatakan, waduh, eta macana Rasulullah membaca surat Wat-Tini wa Zaitun sampai terngiang-ngiang. Nanti dedengeun dedengeun. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu aswatakum bil Qur'an. Sampai Nabi bersabda, hiasi cenah suara kalian oleh Al-Qur'an. Ada lagi kalimat zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Qur'an dengan keindahan suara kalian. Waqala, dan Nabi juga pernah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami yang tidak melagukan Al-Quran. Jadi harus dilagukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang sesuai dengan lagam Quran. Temenang Al-Quran dilagukan ku kinanti asmarandana gitu. Iya kana budu wa iya kana stain, tidak boleh dilagukan. Ya.
Waqala dan berkata juga Rasulullah SAW, inna ahsanan nasi sautan bil Quran alladzi idza samituhu hasibtumuhu yakhshallah. Sesungguhnya sebaik-baik orang menyuarakan Al-Quran adalah orang yang apabila kalian mendengar bacaannya sampai kalian merasa tertegun karena khasyah terhadap Allah. Jadi sampai itunya tertariknya karena khasyah terhadap Allah. Waqala dan Nabi SAW juga pernah bersabda, ma'azanallahu li syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk sesuatu. Ma'azana li nabi husna sauti yataghanna bil Quran. Bahwa walaupun suaranya bagus tapi tidak boleh melakukan Al-Quran dengan di luar lagam Al-Quran. Ya. Nah, di mana Rasul kebiasaan karena ada dua keadaan apabila Rasulullah SAW melewati ayat rahmat, Rasul sakatahu naihatan. Rasul suka berhenti sejenak, yas aluha, memohon kepada Allah akan rahmat itu. Kemudian wa idamaru bi ayati azbin, apabila Rasul melewati ayat tentang azab, Rasul sakatahu naihatan. Rasul juga suka berhenti sejenak, ya ta'awadu minha. Rasul berlindung dari azab tersebut. Nah itu boleh-boleh saja Bapak apabila membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, melewati ayat rahmat, nah kemudian berhenti memohon akan rahmat itu, kemudian melewati ayat azab, kemudian kita berhenti juga karena Nabi pernah melakukan demikian. Wa idza marra bi ayati azbin an yasta'ida bihi minan nar. Di mana Rasul berhenti bila melewati ayat azab, berlindung kepada Allah dari adab neraka, au minal adabi, au minasyari, au minal makruh. Apakah berhentinya itu karena ayat menerangkan tentang adab, atau menerangkan tentang keburukan, atau menerangkan tentang hal-hal yang dibenci. Au yaqulu Allahumma inni as'alukal afiyah. Atau kadang-kadang Rasul mengucapkannya Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, kesehatan lahir batin. Sakit heula pokoknya. Ya, kayak orang sambung deui ke depan insyaallah. Nah, sampai mengenai bahwa Rasul apabila melewati ayat rahmat atau melewati ayat adab, sakata unaihatan. Yas'aluhu rahmata aw yata'awwadu minal adab. Aku lu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.